Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ahmad Solikin dan rekan saya Nur Mahmud Al-Farabi. Di sini kami akan menjelaskan geografi tradisional. Yaitu geografi berasal dari kata istio dan grafi. Istio artinya sejarah sedangkan grafi artinya tulisan. Secara harfiah historiografi diartikan sebagai penulisan sejarah. Historiografi merupakan cara pandang seorang terhadap peristiwa di sekelilingnya yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Tulisan tersebut dipengaruhi oleh keadaan saat dia hidup sehingga tulisan tersebut mewakili keadaan zaman ketika itu. Historiografi dikenal manusia mengenai tulisan atau ketika manusia memasuki zaman sejarah. Ketika manusia mengenal tulisan, pada dasarnya mereka sudah memiliki kesadaran untuk menulis tentang jati dirinya sebagai manusia dalam keluarga dan kehidupan sebangsa serta bernegara. Yang pertama yaitu perkembangan historiografi tradisional lokal di Indonesia. Sebuah historiografi ditunjukkan untuk membedakannya dengan historiografi modern yang sudah lebih dahulu berkembang di Barat. Ciri utama historiografi Barat yang membedakannya dengan historiografi modern tradisional adalah menggunakan fakta. Historiografi tradisional ini lalu mementingkan keberadaan fakta, sedangkan historiografi modern sangat mementingkan fakta. Tradisional historiografi telah berurutan di Nusantara, dimulai dari historiografi Indonesia bagian tengah. Masuk pengaruh India untuk mengaruhi historiografi tradisional sebagai tengah, meskipun Islam memiliki pengaruh yang dominan pada zaman kelanjutannya. Namun, pengaruh agama Hindu-Buddha sangat kental terasa terutama di daerah Jawa. Yang kedua, karakteristik historiografi tradisional lokal di Indonesia. Historiografi tradisional terkenal akan subjektifnya dan penulisannya dicampur aduk dengan mitos, legenda, dan kekuatan magis sehingga ketika membaca dan memahami historiografi tradisional kita harus hati-hati dan teliti dalam memahami setiap perangka kata yang terjadi di dalamnya. Karakteristik historiografi tradisional sebagai berikut. Historiografi tradisional bersifat istana sentrik. Historiografi tradisional bersifat feodalis aristokratis. Historiografi tradisional bersifat religius magis. Historiografi tradisional bersifat regiocentrisme. Historiografi tradisional bersifat regiocentrisme. Historiografi bersifat etnotrisme. Historiografi bersifat psikopolitisme. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis historiografi tradisional lokal di Indonesia. Yang pertama yaitu ada babat. Babat sendiri merupakan karya penulisan sejarah tradisional yang mulai muncul pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Selain di Jawa, penulisan babat sendiri juga terdapat di berbagai daerah seperti Bali, Madura, Sunda, dan Lombok. Babat sebagai sejarah lokal mengandung pengertian kisah kelampauan dari suatu masyarakat di wilayah lokal. Sasarannya adalah asal-usul pertumbuhan dan perkembangan kelompok masyarakat setempat. Judul babat biasanya didasarkan pada nama tokoh cerita, nama tempat atau daerah, atau nama suatu peristiwa. Yang selanjutnya yang kedua yaitu hikayat. Hikayat sendiri merupakan kesusastraan Melayu yang keseluruhan ceritanya didominasi oleh karya-karya yang berilhamkan Islam. Hikayat berasal dari Arab yakni haka yang berarti bercerita atau menceritakan. Hikayat dikenal di Indonesia sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Hikayat bisa dikatakan hampir mirip dengan dongeng dan penuh daya fantasi. Biasanya bercerita tentang kehidupan orang kelas atas di zaman dahulu. Misalnya kisah anak-anak raja, pertempuran antar negara, seorang pahlawan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tambo. Tambo sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tambai yang artinya bermula. Tambo merekam kisah dan legenda yang berhubungan dengan asal-usul nenek moyang, negeri, alam, budaya, atau tradisional Minangkabau. Tambo sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tambo alam yang berisi asal-usul nenek moyang dan cerita dibangunnya kerajaan Minangkabau.
Yang kedua yaitu ada tambu adat yang berisi tatanan adat, sistem dan aturan pemerintahan di Minangkabau. Yang keempat yaitu ada lontara. Menurut budayawan Profesor Matulada, lontara berasal dari sulapa epa wala suci. Wala suci sendiri yaitu adalah jenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Sedangkan sulapa epa adalah bentuk mistis kepercayaan suku Bugis Makassar klasik yang menyimpulkan susunan alam semesta dan 4 elemen kehidupan, air, api, tanah, dan udara. Huruf lontara digunakan untuk menulis aturan pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada serat. Serat sendiri merupakan suatu karya sastra Jawa yang mengajarkan budi dan kebaikan sebagai pokoknya. Karakteristiknya berwujud tembang. Contohnya ialah serat Kalatida, karangan Pujangga Besar Rangga Warasito. Kala artinya waktu, sedangkan tidak artinya samar-samar. Jadi Kalatida itu adalah zaman samar atau zaman transisi, yaitu antara siang menuju malam, malam menuju siang, atau antara satu pemerintahan menuju ke pemerintahan yang lain yang baru. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kelompok kami minta maaf. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.